Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang post processing, yaitu tahap yang dilakukan setelah objek dicetak pada mesin 3D printing. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah support removal, yaitu menghilangkan atau membersihkan bagian-bagian pendukung yang tidak digunakan. Dilakukan dengan menggunakan tang lancip seperti pada gambar di samping. Pada saat melakukan support removal, bagian dimulai dari yang paling besar yang harus dibersihkan, sehingga ketika bagian-bagian besar sudah dibersihkan, bisa melihat bagian yang lebih kecil yang bersembunyi untuk dibersihkan. Berikut adalah cara melakukan support removal. Tips ketika melakukan support removal adalah tang yang digunakan diputar dan kemudian ditarik sedikit demi sedikit untuk mendapatkan potongan yang bersih dan rapi. Setelah melakukan tahap support removal, kemudian melakukan sanding, yaitu menghaluskan permukaan part yang telah dibersihkan setelah dicetak atau ketika ingin diwarnai. Alat yang digunakan pada sanding adalah sanding block atau bantalan ketika akan melakukan amplas, kemudian kertas pasir untuk mengamplas, dan kemudian electric sander, alat yang digunakan untuk meletakkan kertas pasir. Berikut adalah contoh cara melakukan sanding. Mengatur suhu electric sander agar tidak terlalu panas, kemudian menempelkan kertas sandpaper atau kertas pasir ukuran 80, kemudian bertingkat untuk 120 agar menghasilkan permukaan yang lebih halus. Kemudian untuk bagian yang sulit dijangkau dengan menggunakan kertas pasir dan bantalan amplas. Tips pada saat menggunakan bantalan amplas adalah gerakan dengan gerakan memutar agar hasilnya lebih maksimal, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan wet sanding. Tahap selanjutnya adalah welding atau pengelasan untuk menyatukan part-part menjadi sebuah assembly dengan piece of filament ketika objek yang ingin dicetak tidak cukup hanya dalam sekali cetakan karena keterbatasan mesin 3D printer. Dengan menggunakan alat dan bahan super glue, accelerator, hot knife, piece of filament. Proses welding dimulai dengan menempelkan part dengan super glue. Kemudian jika ingin lebih kuat atau lebih erat, lebih rekat dengan menggunakan hot knife dan piece of filament yang menjadi ciri khas dalam proses welding. Proses welding dilakukan pada bagian depan dan belakang part untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Proses selanjutnya adalah gluing. Sama seperti halnya welding, ketika objek yang ingin dicetak tidak cukup hanya dalam sekali cetakan sehingga harus dibentuk part-part kemudian diassembly. Tetapi bedanya pada gluing tidak membutuhkan piece of filament, hanya membutuhkan super glue, spray activator, dan paper towel atau bisa menggunakan tisu. Dimulai dengan mengikat bagian yang ingin diassembly, kemudian mengoleskan atau memberikan super glue. Untuk mempercepat proses dengan menggunakan spray activator. Kemudian, ketika ingin membersihkan lem yang belepotan menggunakan paper towel atau tisu. Proses selanjutnya yaitu painting, tahap pewarnaan atau memberi gambar pada objek yang ingin dicetak. Sebelum dilakukan pewarnaan, harus dilakukan sanding atau penghalusan permukaan terlebih dahulu. Pada proses pewarnaan bisa menggunakan cat air ataupun cat spray. Berikut adalah contoh pewarnaan dengan menggunakan spray. Dengan tips 1, lakukan pewarnaan pada ruangan terbuka. Kemudian yang kedua, jangan terlalu dekat antara objek dengan spray atau pilox. Kemudian yang ketiga, dilakukan merata sambil diputar agar tidak terlalu menebal pada satu titik. Kemudian jika sudah seluruh permukaan rata oleh warna, ditunggu 10 hingga 20 menit untuk kering. Setelah melakukan proses painting yaitu smoothing, permukaan yang lebih shiny dengan resin yang diaplikasikan pada objek hasil 3D printer FDM dengan menggunakan kuas. Terlihat pada gambar di atas, sebelah kiri adalah hasil painting tanpa dismoothing dan yang sebelah kanan adalah hasil painting dengan smoothing, akan menghasilkan permukaan yang lebih bersinar atau shiny. Metode lain untuk membuat permukaan objek tampak mengkilap yaitu dengan polishing dengan menggunakan alat thick sander, flap disc, dan amplas.
Untuk proses polishing tidak disarankan untuk objek yang sudah diberi warna dengan menggunakan big sander untuk menghasilkan permukaan shiny atau mengkilap. Kemudian dengan menggunakan kertas pasir dan juga slapsticks untuk daerah atau bagian yang sulit dijangkau dengan big sander. Yang terakhir adalah proses electroplating, proses pelapisan suatu logam atau bahan lainnya dengan logam yang memiliki kualitas lebih baik sehingga kualitas dari logam pelapis akan dimiliki oleh materi yang akan dilapisi. Proses electroplating dibantu dengan arus listrik dan logam yang akan dilapisi direndam pada larutan kimia khusus electroplating yang sudah dialiri oleh arus listrik.